Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullah fi kulli zaman wa makan. Wa'lamu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Mari kita bersama menyelesaikan masalah kekhalifahan kita dengan batas umur yang ada pada masing-masing kita. Sebagai muslim, untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tidak semuanya berangkat meninggalkan rumah kita yang sekarang. Menuju rumah masa depan itu hanya untuk orang yang tua renta. Tetapi kadangkala di rumah yang tersusun, umur yang tertata antara tua dan muda, yang muda duluan meninggalkan rumah itu dari yang tua. Karena itu hanya dengan bertakwa kepada Allah sajalah kita mampu berada pada tataran nilai kemuliaan yang insya Allah diberikan Allah atas kekhalifahan kita di muka bumi ini. Dan kita kembali kepada Allah yang menyuruh kita datang kemari dengan senantiasa mendapat ridha dan berkah dalam perjalanan pendek yang kita lalui selama hidup kita di dunia ini. Tatanan kita pada khutbah kali ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Uraian yang singkat kaitan dengan judulnya adalah Sunnanul Huda. Sunnanul Huda. Sunnah petunjuk. Kadang-kadang tidak tertata pada diri ini karena melihat fata morgana yang menyilaukan mata. Tidak jarang kita mengejarnya, berlari, melompat. Akhirnya kita merangkak, semuanya mengejar ke arah fata morgana yang menyilaukan itu. Akhirnya kita kehilangan Sunnanul Huda. Mari kita awali khutbah itu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan Rasul telah memberikan panduan kepada kita bahwa di balik kita ada makhluk Allah yang namanya syaitan. Yang mereka tidak senang dengan kita duduk bersimpuh berzikir kepada Allah. Yang tidak senang kita beriman. Yang tidak senang kita bertakwa kepada Allah. Mereka senantiasa berkeinginan menghalau kita dari berzikir itu dengan kehidupan-kehidupan yang menyilaukan yang merupakan Allah. Karena itu sebelum kita masuk kepada Sunnanul Huda, Rasul mengingatkan kepada kita, inna syaitan zibul insani kadibtal adam kazital anima ya'khudus syatar qasiyatin wan nasihati wa iyakum wa syi'ab wa alaikum bil jamaah wal ammati wal masajid. Hadis ini menjelaskan, Rasul katakan sesungguhnya setan dan manusia itu sama dengan serigala dan domba. Domba akan dimangsa oleh setan di saat setan itu tersesat dan sendirian. Inilah makanan dan bangsa setan, bangsa serigala. Dia selalu mencari domba yang jauh tersesat,
yang dia sendirian tidak dengan rombongan, itulah mangsa setan. Dan demikian juga kita manusia. Apabila kita sendirian, menyendiri dan sesat, maka itulah kita makanan setan. Karena itu Nabi berpesan sungguh-sungguh di sini. Apa kata beliau? Wa'alaikum wa iyyakum wasy'ab. Ayo kamu jangan karena sedikit masalah lalu pecah belah. Ndak akoran. Sedikit saja urusan dunia lalu kamu berbalik, berjauh-jauhan. Lalu kamu berdendam-dendaman. Lalu kamu saling mendengki. Lebih sedikit kamu sombong dengan yang lain. Padahal kesombongan adalah tidak ada tanda masuk surga. Yang dikatakan Nabi, apabila sebiji sawi saja ada rasa sombong di hatimu dengan kelebihanmu, kamu tidak akan dapat mencium bau surga apalagi masuk surga. Berjauh-jauhan dan berdengki-dengkian. Akibatnya lalu berpecah belah. Lalu itulah sesungguhnya bagian dari mangsanya setan. Karena itu wa'alaikum bil jamaah. Ayo kata Nabi cari hidup ini dengan mengatur kekuatan berjamaah. Bermasyarakat dan makmurkan masjid. Ini minta Nabi sama kita. Jamaah jangan ditinggalkan. Masjid jangan dilupakan. Kalau orang di dunia ini sudah meninggalkan jamaah, lalu mereka meninggalkan kemakmuran masjid, maka itulah sesungguhnya mangsanya syaitan. Mari kita lihat pada Sunanul Huda bagaimana sesungguhnya dua dimensi yang harus kita korelasikan secara padu antara kita dengan jamaah salat kita dan masjid sebagai tumpuan panduan kesatuan kita karena sentralisasi umat ada di masjid. Sekarang fenomena terakhir 14 abad yang lalu telah ada gambarannya. Saya meneliti di Indonesia bagian timur dan bagian barat serta di negara tetangga kita tentang masjid. Masjid ini masih banyak difungsikan pada waktu salat Jumat. Salat 5 waktu banyak orang meninggalkannya. Kalau sudah meninggalkan 5 waktu salat di masjid, berarti mereka meninggalkan Sunnanul Huda. Mari kita lihat sabda Nabi. Man syarrahu al yalqiyallahu al-ghadan musliman. Fayuhafidhu ala haula'i salat. Haitu yunadi bihinna yaknil fi masajid. Karena di masjid adalah jamaahnya. Fa innallaha syaraha linabiyyukum sunanul huda. Wa annahu min sunanil huda. Walau annakum sallaitumu fi buyutikum. Kama yusalli hadha al-mukhtalifi baitihi. La taraktum sunnanu nabiyukum. Walau taraktum sunnanu nabiyukum. Dalalah. Ingat ini hadis. Hadis ini sangat sahih. Apa kata Nabi di sini? Orang yang ingin nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa dirinya sebagai muslim yang sungguh-sungguh. Jadi berjumpa dengan Allah nanti sebagai muslim yang sungguh-sungguh. Tidak muslim tanggung-tanggungan. Tidak muslim setengah-setengah. Tetapi muslim yang sungguh-sungguh nanti dianggap Allah. Dan dia nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Maka hendaklah dia memelihara 5 kewajiban salat 5 waktu. Di mana dia mendengar seruan dipanggilnya salat itu. Yaitu masjid. Apalagi penjelasannya. Sesungguhnya Allah kata Nabi telah mengajarkan kepada nabimu Sunnanul Huda, petunjuk, sunnah petunjuknya. Dan melakukan berjamaah di 5 waktu di masjid itu adalah Sunnanul Huda. Dari sunnah hudanya yang diberikan Allah kepada Rasul.
Jadi bukan perintah Rasul saja itu, tetapi sunanul huda yang Allah telah memerintahkannya kepada Nabi. Di mana ada didengar panggilan azan untuk orang berjamaah, maka itu adalah orang yang mendengarkan itu adalah berada pada sunanul huda dengan catatan walau annakum sallaitukum fi buyutikum kama yusalli hadal mukhtalif. Kalau kamu di dalam mendengarkan panggilan azan tetapi kamu salat di rumahmu, berarti kamu itu bertentangan dengan sunanul huda, berbeda dengan sunanul huda. Dan lalu kamu tinggalkan sunanul huda nabimu. Jika kamu meninggalkan sunanul huda nabimu, maka dalalah, kamu itu berada pada jalan yang sesat. Tadi serigala memangsa domba yang tersesat, yang jauh dari kumpulan jamaahnya. Padahal Nabi telah jelas-jelaskan, innama umraul masajid ahlullah. Orang yang berada pada tataran yang merupakan memakmurkan masjid, mereka itu menjadi ahlinya Allah. Ahlinya Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan pada penjelasan Ibnu Abbas dan dilanjutkan pada hadis itu dengan Nabi membacakan surat At-Taubah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida bisalah falam yujib walam ya'til masajid wa yusalli fi fala salata lahu faqad asallahu wa rasulahu liqauli ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Allah pada surat At-Taubah ini diawali dengan sabda Nabi, kata Nabi, orang yang mendengar seruan azan untuk salat, mereka tidak menjawab seruan itu. Dan mereka tidak datang memenuhi seruan itu ke masjid. Dan mereka salat di rumahnya, fala salatalahu, maka tidak ada salat baginya itu. Bahkan asallahu wa rasuluh, malah Allah marah kepada, Allah dan Rasul marah kepada mereka itu. Panggilan azan tidak mereka jawab, panggilan azan tidak mereka datangi, mereka salat di rumah, maka tidak ada salat. Maka Nabi menjelaskan surat At-Taubah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, lalu mereka datang memakmurkan dan mendirikan salat, mereka realisasikan salat yang mereka lakukan berjemaah itu dengan mengeluarkan zakat. Lalu setelah mereka mengeluarkan zakat, mereka itu tidak pernah ada takut di dunia ini kecuali kepada Allah. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang muhtadin. Orang yang dapat petunjuk itu kelompoknya. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta terus hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Digambarkan pada ayat ini adalah orang yang memakmurkan masjid, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, lalu lahir lembaga kepribadian yang tangguh dalam hidup di dunia ini. Mereka tidak pernah takut pada siapapun, lalu mereka lakukan salat dimanapun mereka diseru, hanya kepada Allah mereka saja takut. Itulah namanya orang yang tegar berdiri dalam kaitan dengan menata kehidupan di dunia ini. Mereka senantiasa berada pada tataran yang indah. Ingat, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita. Kata beliau, aku khawatirkan setelah aku meninggal nanti, kalian di saat miskin aku tidak khawatir. Apabila kemiskinan berada pada kalian, aku tidak khawatir meninggalkan kalian. Tetapi di saat nanti dunia mulai berdatangan pada kalian,
Kalian akan berlomba-lomba memperebutkannya. Mungkin saling injak, saling sikut, saling cepak. Kamu akan berlomba-lomba memperebutkan dunia yang berdatangan itu. Akhirnya kamu dibinasakan oleh duniamu itu. Sebagaimana umat terdahulu dibinasakan oleh dunia mereka. Karena itu kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian. Allah as-salah. Allah as-salah. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap kaum wanita. Dan berbuat baiklah kalian terhadap kaum wanita. Ini pesannya Nabi. Allah as-salah. Ikhtartu amrallahi ala ghairi amrihi. Selalu kalau ada kaitan dengan Allah, mereka selalu memilih urusan Allah. Apabila di saat bersamaan mereka tengah berhadapan dengan urusan lain. Ini ukurannya. Kalau di saat kita tertata urusan lain bersamaan waktunya dengan waktu salat, lalu kita cenderung untuk melakukan urusan salat, urusan Allah, maka berarti ini orang yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Tetapi sebaliknya kalau kita menata kehidupan dunia kita, ada permasalahan persoalan tertata dalam kehidupan kita, beberapa soal yang harus kita lakukan, beberapa pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita memilih urusan itu dari urusan Allah, kita tinggalkan urusan Allah, itu namanya kita tidak berada pada tataran yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semua pada tataran orang yang sunanul huda, berada pada tataran ridha Allah yang kita cari. Dan akhirnya nanti kita berada pada lingkungan orang yang senantiasa mempertahankan sunnah petunjuk yang telah diberikan Allah kepada Nabi kita. Dan kita mencintai Nabi kita, maka Allah akan mencintai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Allah bersumpah di sini dengan masa demi masa. Di waktu malam, pagi, siang, sore, di pantai, di gunung, di tempat yang sepi maupun di tengah pasar orang ramai. Manusia selalu dalam keadaan merugi, kecuali yang tidak pernah rugi-rugi dalam hidup ini adalah orang yang mampu menata dirinya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Merealisasikan iman itu dengan berbagai amal soleh sebagai sunanul huda tentunya. Dan mereka menata hubungan antara satu dengan yang lain. Tidak bercerai-berai karena sesuatu yang kecil. Lalu membangun sebuah jamaah. Di dalam jamaah mereka saling menwasiatkan, disaling mengajarkan, saling menasehati di jalan kebenaran dan kesabaran. Itulah orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa azzalal mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wanit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ansuril islami wal muslimin
wansur juyusal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbir wa anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.